Bab 529, Elle tertangkap. Bocah berambut kuning dan gengnya berlutut di tanah. Maaf, Presiden. Kami tidak bisa membawa Jenny kembali. Kami bertemu dua pria asing yang menghentikan kami dan memukuli kami. Apa? Lee Min Jon sangat marah. Bajingan. Ini adalah Korea Selatan. Beraninya beberapa orang asing memukuli bawahan saya dan melawan saya. Mereka mencari kematian. Siapa nama mereka? Anak laki-laki berambut kuning itu menjawab, kami tidak tahu nama mereka, tapi salah satu dari mereka mengatakan bahwa nama tuannya adalah Jordan Stelle. Dia juga mengatakan bahwa Jenny adalah wanita Jordan dan dia menyelamatkannya pertama kali untuknya. Tidak ada pria lain yang pantas untuknya. Lee Min Jon berpikir sejenak. Jordan Stelle. Dia berasal dari Korea Selatan tetapi dia fasih berbahasa Inggris dan tahu banyak orang hebat dari seluruh dunia. Aku belum pernah mendengar tentang dia sama sekali. Saya pikir Jordan Stelle pasti lebih kecil dibandingkan dengan Tuan Adler. Huff. Beraninya dia merebut wanita Tuan Adler. Dia melampaui dirinya sendiri. Lee Min Jon menyesuaikan setelannya dan berkata, dengar, Tuan Adler adalah pelanggan VIP lama dari bank kita. Karena dia meminta kita untuk mendapatkan wanita ini, kita harus mendapatkannya. Bocah berambut kuning itu berkata, tapi lelaki itu sangat terampil. Mungkin bahkan 10 orang tidak bisa mengalahkannya. Lee Min Jon mencibir. Apa gunanya jago dalam pertarungan fisik? Bisakah tinju lebih cepat dari peluru? Kumpulkan orang-orangmu dan bawa senjatamu. Saya pribadi akan mengawasi misi ini. Para hooligan menjawab serempak, ya. Presiden. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road hitam tiba di pintu masuk rumah sakit bedah plastik TL. Lee Min Jon masih dalam setelan jas saat dia memimpin. Di belakangnya ada lebih dari selusin pria yang penuh dengan niat membunuh. Tuan, apakah Anda punya janji? Resepsionis merasa ada yang tidak beres dan buru-buru maju untuk menghentikannya. Namun, dia ditendang oleh Lee Min Jon. Lee Min Jon dan anak buahnya kemudian bergegas ke kamar Elle. Saat itu, Elle sedang berbaring di sana melakukan perawatan wajah. Lee Min Jon tercengang melihat sosok Elle yang melengkung saat berbaring di tempat tidur. Sosok Elle luar biasa. Elle mendengar keributan itu dan duduk dengan kaget dan panik. Kamu siapa? Lee Min Jon menilai Elle dan menghela nafas ke dalam. Dia memang kualitas premium. Tak heran Pak Adler rela membayar berapapun untuk mendapatkan wanita ini. Sosok wanita ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Lee Min Jon selalu percaya bahwa wanita Korea Selatan adalah yang paling cantik dan memiliki figur terbaik. Namun, setelah melihat Elle hari ini, dia menyadari bahwa selebritas yang telah dia tiduri sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Elle lebih baik daripada selebriti wanita manapun di Korea Selatan. Lee Min Jon tidak berperilaku galak. Dia tersenyum. Kamu Nona Jenny, kan? Elle menutupi dadanya dengan selimut dan mengangguk gugup. Meskipun Lee Min Jon mengenakan setelan jas dan terlihat sangat halus, dia merasa bahwa pria ini bukanlah orang yang baik. Lee Min Jon terus tersenyum. Saya Lee Min Jon, Presiden Bank of Korea. Aku berteman baik dengan ayah baptismu, Ten Adler. Aku di sini untuk membawamu menemuinya. Silakan ikut dengan saya. Petik 2. Ketika Elle mendengar bahwa Tuan Adler telah mengirimnya, dia segera berkata, saya tidak akan pergi. Silakan pergi. Tim saat ini sedang menjalani operasi di kamar sebelah dan tidak bersama Elle. Karena Jae juga bersama tim, dia tidak tahu bahwa Elle dalam masalah sekarang. Lee Min Jon memberi isyarat dan dua bawahannya segera bergegas menuju Elle. Mereka meraih lengannya dan Elle, yang hanya seorang wanita lemah, tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan mereka. Presiden, haruskah kita membawa wanita ini ke hotel Tuan Adler? Salah satu bawahan bertanya. Lee Min Jon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Elle. Dia memeriksa sosoknya dari atas ke bawah dan mendecakkan lidahnya dengan kagum. Sosoknya terlihat sangat bagus bahkan dengan pakaian biasa seperti itu. Dia akan lebih memukau dengan Chongsam yang ketat. Lee Min Jon menyukai Elle. Kirim dia ke tempatku. Suruh pengurus rumah untuk membersihkannya dan kemudian mengikatnya telanjang ke tempat tidurku. Aku akan bersenang-senang dengannya dulu. Bawahan terkejut. Presiden, bukankah ini wanita yang diinginkan Tuan Adler? Jika Anda bersenang-senang dengannya, bukankah Tuan Adler akan marah? Lee Min Jon berkata, bukankah dia punya pacar bernama Jordan Stelle?
Ketika saatnya tiba, katakan saja pada Ten Adler bahwa wanita jalang ini sudah tidak perawan lagi. Jordan Stelle sudah mengambilnya untuk pertama kalinya. Jika dia marah, dia bisa menyelesaikannya dengan dia. Bawahan itu tersenyum sinis. Presiden, Anda brilian. Anda ingin bermain dengan wanita Jordan Stelle dan kemudian membuatnya disalahkan. Lee Min Jon mendengus jijik. Pria biasa tidak pantas mendapatkan wanita kelas atas seperti itu. Dengan itu, Elle diseret oleh dua pria kekar. Tidak ada pertolongan. Tim, Jae, selamatkan aku. Elle terus berteriak, tapi ruangan itu kedap suara. Tim dan Jae tidak bisa mendengarnya. Setelah Elle dibawa pergi, senyum sinis Lee Min Jon tiba-tiba berubah menjadi serius. Ada dua pria lain di sini. Satu disebut Tim dan yang lainnya Jae. Mereka seharusnya yang melukai bawahanku sebelumnya. Temukan mereka segera. Lee Min Jon sangat marah dan mengeluarkan senjatanya. Bang! Bang! Lee Min Jon dan anak buahnya menendang pintu satu persatu. Segera, mereka menemukan ruangan tempat Tim dan Jae berada. Pada titik ini, Tim baru saja tenang, siap menjalani operasi. Dr. Chol, yang sedang melakukan operasi, berkata, "Siapa kamu? Kami akan memulai operasi. Silakan pergi. Jangan ganggu tamu terhormat kami." Ketika bocah berambut kuning itu melihat Jae dan Tim, dia langsung berteriak, "Presiden, ini mereka." Tim segera duduk. Ketika dia melihat Lee Min Jon dan anak buahnya, dia berkata, "Kamu anak nakal berambut kuning, kami memberimu pukulan sebelumnya dan sekarang kamu telah kembali dengan bala bantuan." "Oh tidak, di mana Elle? Apa kau melakukan sesuatu padanya?" Lee Min Jon berkata, "Maksudmu Jenny? Dia dikirim ke rumah saya di mana dia akan diikat telanjang ke tempat tidur saya, semua siap untuk saya kunjungi." Tim sangat marah. B*bintang. Beraninya kau menyentuh wanita Tuan Jordan. Lee Min Jon berkata dengan jijik, "Tuan Yordania, Jordan Stelle. Haha, apakah dia pacar Jenny? Katakan padanya bahwa saya akan membantunya mengambil wanita itu untuk pertama kalinya. Setelah itu, saya juga akan membantunya memberitahu ayah baptis Jenny bahwa dialah yang membawanya pertama kali. Saya orang yang sangat membantu, bukan? Tapi dia tidak perlu berterima kasih padaku. Hahaha." Bab 530, Tim dipukuli. Tim sangat marah. Pria ini ingin memperkosa wanita Jordan dan kemudian berani menjebaknya untuk itu. Jika Salvatore dan Dragon mendengar ini, Lee Min Jon mungkin sudah mati sekarang. Tinju terkepal, Tim membenci dirinya sendiri karena tidak tahu cara bertarung. Tuannya telah dipermalukan, dan dia bahkan tidak bisa membalas dendam untuknya. Tim menunjuk Lee Min Jon. "Kau mencari kematian. Apakah Anda tahu harga untuk menyinggung Tuan Jordan?" Petik 2. Lee Min Jon berkata dengan marah, "Bajingan sombong. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini di wilayahku. Apakah Anda tahu siapa saya? Apakah Anda tahu kekuatan saya di Seoul? Bahkan Tuan Adler tidak akan berani melawanku di kota ini." Tim mengutuk, "Sungguh pembual. Jae, beri dia pelajaran untukku." Jae memeriksa kelompok orang ini dengan serius, terutama Lee Min Jon. Dia terlihat sangat menakutkan. Lee Min Jon tersenyum pada Jae. "Kaulah yang melukai bawahanku, kan? Saya mendengar bahwa tinju Anda sangat kuat. Aku ingin tahu apakah tinjumu bisa memblokir peluruku." Dengan itu, Lee Min Jon tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembaki Jae. Bang! Untungnya, Jae siap dan menghindar dengan cepat. Pintu ruang operasi diblokir oleh bawahan Lee Min Jon. Tidak ada jalan keluar. Tanpa membuang waktu, Jae berguling ke tanah dan berlari menuju jendela. Bang! Bang! Lee Min Jon terus menembak. Dia merindukan Jae, tapi salah satu pelurunya mengenai Dr. Chol. Dr. Chol jatuh ke tanah. Dia punya pistol. Tim ketakutan dan bersembunyi di sudut. Jae bagus tapi dia bukan ahli kelas atas seperti naga, chimera atau phoenix. Melawan lebih dari selusin pria dengan senjata, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itu, Jae tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan cepat. Dia tidak bisa menyelamatkan Tim. Sialan, dia melarikan diri. Lee Min Jon tidak menyangka orang ini bisa menghindari pelurunya dan berhasil kabur. Sepertinya dia bukan orang biasa. Namun, Tim tertinggal dan bersembunyi di pojok. Lee Min Jon sama sekali mengabaikan Dr. Chol yang sudah meninggal.
Dia menunjuk tim yang gemetaran dan berkata kepada bawahannya. Lihatlah pria pengecut yang bersembunyi di sudut. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Hahaha. Hahaha. Persis seperti anjing pengecut, dia bahkan tidak berani melawan, haha. Semua orang mulai mengejeknya. Lee Min-jon berkata, tangkap bocah ini. Iya, tim dibawa ke Lee Min-jon yang mengarahkan pistol ke arahnya. Siapa yang kamu sebut pembual sebelumnya? Hah? Tim menyadari bahwa pria di depannya berani membunuh seorang dokter di sebuah rumah sakit umum di Korea Selatan. Ini berarti dia jelas bukan orang biasa. Presiden, saya sedang berbicara tentang saya. Kamu sangat bijak dan perkasa, bagaimana kamu bisa? Sekarang Jae telah melarikan diri, tim tahu dia mungkin akan mati jika dia terus keras kepala dengan Lee Min-jon. Selama ada kehidupan, ada harapan. Dia memutuskan untuk menyedot Lee Min-jon terlebih dahulu. Namun, Lee Min-jon tidak membelinya. Lee Min-jon berkata dengan nada meremehkan, kau sedang menggodaku sekarang. Anda mengaku kalah sekarang. Bukankah kamu bertingkah tinggi dan perkasa ketika kamu memukuli bawahanku barusan? Bang! Lee Min-jon meninju wajah tim. Pria itu memiliki kecenderungan kekerasan dan suka memukuli orang. Terkadang, ketika tidak ada orang yang bisa dihajar, dia malah menghajar bawahannya. Oleh karena itu, dia biasanya secara pribadi akan mengambil tindakan dalam situasi seperti itu. Lee Min-jon berdiri dan melirik laporan medis tim yang mencantumkan semua prosedur operasi plastiknya. Dia tersenyum. Kalian orang asing jelek suka datang ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Sial, bukankah Anda memiliki rumah sakit operasi plastik di negara Anda sendiri? Kenapa harus ke sini? Anda mencemari udara Korea Selatan. Anda ingin menjalani operasi plastik, bukan? Saya akan membantu. Anda, Lee Min-jon mengarahkan pukulan keras ke hidung tim. Hidung tim langsung berdarah. Namun, Lee Min-jon sepertinya belum puas. Aku perlu menyesuaikan hidungmu beberapa kali lagi. Matamu juga. Bang, bang, Lee Min-jon meninju dan menendang tim, yang tidak berani melawan. Dia belum pernah dipukuli begitu parah dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan tangis. Lee Min-jon tersenyum. Hahaha, dasar pengecut yang bodoh. Untuk berpikir Anda meringkuk di sana menangis karena pemukulan. Aku ingin menembakmu, tapi pengecut sepertimu tidak layak untuk peluruku. Ingat, jangan datang ke Korea Selatan lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Dengan itu, Lee Min-jon pergi dengan angkuh bersama bawahannya. Air mata dan darah tim bercampur saat dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Start, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan pernah menyebut diriku laki-laki lagi. Tim mengangkat teleponnya dan menelepon Jordan. Halo. Jordan berada di pesawat jet propelet berbentuk seperti lumba-lumba ketika dia menerima panggilan tim. Pesawat ini saat ini adalah salah satu jet tercepat di dunia, dan Jordan menamakannya Dolphin One. Itu bahkan lebih cepat dari Zephyr 3. Tapi itu tidak bisa membawa orang sebanyak Zephyr 3 dan interiornya tidak semewah itu. Pada saat itu, Jordan telah meninggalkan Pulau Deatman dan menuju ke Korea Selatan untuk menangkap Jamie. Jordan juga mengatur agar Victoria dikirim ke ibu kota. Selain itu, Jordan telah menelepon Lauren untuk menyuruhnya kembali ke ibu kota sesegera mungkin. Yordania. Isak tangis tim bisa terdengar di ujung telepon. Jordan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada tim. Ada apa, Ti? Apakah anak buah Jamie menggertakmu? Tim menjawab, tidak, Pak Jamie memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia tidak memukuli saya. Dia bahkan membiarkan saya pergi untuk operasi plastik. Saya datang ke rumah sakit dan melihat sepupu Hailey yang lebih muda. Jordan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Ele? Iya, Ele mengakui seorang ayah baptis dan dia telah mengejarnya untuk tidur dengannya. Dia bahkan berkolusi dengan Presiden Bank of Korea dan menculiknya, kata Tim. Ayah baptis. Jordan berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat bahwa Ele telah mengakui seorang lelaki tua sebagai ayah baptisnya di pernikahan mereka. Saat itu, Jordan sangat marah. Dia tidak ingin Ele tidur dengan lelaki tua itu demi kariernya. Karena itu, dia berinisiatif untuk membantunya. Ele seharusnya sudah memutuskan hubungan dengan Tuan Adler. Apakah Tuan Adler melakukan ini karena dia marah karena kemudian ditolak oleh Ele? Jordan mendengus.
Adler menggunakan alasan untuk mengambil anak baptis agar dia bisa tidur dengan mereka. Aku benci pria tua yang kotor seperti ini. Jangan khawatir. Tuan Howitzer mengenal Tuan Adler. Saya akan berbicara dengan Tuan Howitzer, dan Tuan Adler tidak akan berani menyentuh Ele lagi. Tim berkata dengan cemas, Tuan Jordan, bukan hanya Pak Adler yang ingin tidur dengan Ele. Presiden Lee dari Bank of Korea juga ingin tidur dengannya. Dan dia sudah membawanya ke rumahnya. Dia juga mengatakan. Jordan bertanya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa setelah memperkosa Ele, dia akan menjebakmu untuk tindakan itu. Bab 531, menyelamatkan Ele. Jordan sangat marah ketika dia mendengar itu. Ele adalah sepupu dari mantan istri Jordan. Dia menganggap keluarganya. Memikirkan Presiden Lee ini berani mengambil tindakan terhadap keluarga Jordan dan menjebaknya atas kejahatan itu. Dia sedang mencari kematian. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Bagaimana dia tahu tentangku? Tim menjawab, ketika mereka mengirim seseorang untuk menculik Ele, saya memperingatkan mereka bahwa Ele adalah wanita Anda. Jordan terdiam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hanya Victoria dan Lauren yang menjadi wanitaku. Tim berkata, tapi Ele mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkannya pertama kali untukmu, jadi. Jordan merasa jengkel. Ele telah mengejarnya sejak dia mengetahui identitas aslinya. Dia tidak berharap dia begitu gigih bahkan setelah menjadi selebriti. Jordan, Presiden Lee telah membawa Ele ke rumahnya. Saya rasa dalam waktu kurang dari 1 jam dia akan diserang oleh B-Start itu. Bisakah kamu sampai di sini tepat waktu? Setelah melirik lokasinya saat ini, Jordan berkata, tidak, saya khawatir saya tidak bisa datang. Tim menghela napas tak berdaya. Aku tidak menyangka semua usahaku akan sia-sia. Presiden Lee terlalu beruntung. Dia hampir kehilangan nyawanya untuk melindungi tubuh Ele untuk Jordan. Dia telah melakukan tugasnya. Jordan bertanya, Tim, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu terdengar sangat lemah? Tim tersenyum. Saya baik-baik saja, Tuan Jordan. Jangan pikirkan ini lagi. Ketika Anda tiba, saya akan pergi dengan Anda untuk memukuli rekan Lee itu. Oke. Jordan menutup telepon. Salvatore bertanya, Bos, apa yang terjadi dengan Tim? Jordan mengulangi apa yang Tim katakan padanya kepada Salvatore dan Dragon. Tuan, kecepatan tercepat di pesawat ini adalah 3.600 km per jam. Bahkan jika kita terbang dengan kecepatan penuh, setidaknya butuh 2 jam untuk mencapai Korea Selatan, kata Dragon. Kalau saja mereka punya drone. Salah satu drone keluarga Stelle bisa mencapai kecepatan 9.000 km per jam. Jordan menghela nafas. Ele akan dihancurkan oleh Presiden Lee saat itu. Salvatore berkata, Tuan Jordan, jika Anda bertanya kepada saya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Lagi pula Ele bukan urusanmu. Sepupunya bukan lagi istrimu. Mengapa Anda harus repot-repot tentang dia? Bagaimana Camdens memperlakukan Anda selama 3 tahun itu? Hailey, Ele, dan Bruce sangat jahat padamu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu. Ele membawa ini pada dirinya sendiri. Saat itu, ketika dia mengakui orang tua itu sebagai ayah baptisnya, dia sudah menerima aturan yang tidak diucapkan. Selain itu, bukan berarti kita tidak ingin menyelamatkannya. Tapi kita benar-benar tidak bisa melakukannya dalam 1 jam, kan? Salvatore tahu bahwa Jordan merasa bersalah. Meskipun Ele bukan wanita Jordan dan dia tidak pernah berencana untuk memilikinya, dia masih merasa sangat sedih ketika mendengar bahwa Ele akan dilanggar. Karena itu, Salvatore mencoba yang terbaik untuk menjelek-jelekkan Ele untuk membuat Jordan merasa lebih baik. Untuk membuat Jordan sadar bahwa Ele pantas menerima apa yang terjadi padanya hari ini. Jordan memikirkan gadis mungil itu lagi. Dia ingat saat mereka berciuman di kantor S Corporation. Jordan tidak tahan untuk tidak menyalakan ponselnya untuk mencari akun Instagramnya. Dia menyadari bahwa penggemarnya memperbarui berita tentangnya 24/7. Saya tidak menyangka Ele memiliki begitu banyak penggemar hanya dalam 1 atau 2 bulan. Dia percaya bahwa para penggemarnya akan sangat sedih jika mereka tahu bahwa hal seperti ini telah terjadi padanya di Korea Selatan. Salvatore terus menghibur Jordan. Jordan, pergi dan istirahatlah. Meskipun orang Lee itu akan mengambil Ele untuk pertama kalinya, kita pasti akan membunuhnya ketika kita sampai di Korea Selatan.
Kami akan membantu membalaskan dendam LA. Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan rekan Lee itu berhasil. Meskipun LA bukan wanita saya, dia seorang selebriti di negara kita. Aku membuatnya terkenal. Aku tidak bisa membiarkan bajingan dari Korea Selatan menginjak-injak artis kita. Salvatore berkata, tapi kita tidak bisa melakukannya dalam 1 jam. Pada saat kita mencapai Seoul dan rumahnya, dia mungkin sudah berhasil. Jordan berkata, sebelumnya di Houston, saya mengundang Michael Jordan yang hebat untuk perayaan ulang tahun J-Films. Pada gala itu, dia berkata kepada saya, kamu adalah orang paling cakap yang pernah saya temui. Tidak ada di dunia ini yang tidak dapat Anda lakukan. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu, itu hanya dapat berarti bahwa Anda tidak pernah memiliki banyak keinginan untuk melakukannya sejak awal. Alasan mengapa kita tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan LA adalah karena kita tidak memiliki motivasi yang cukup. Jika yang bermasalah adalah Lauren atau Victoria, saya akan memikirkan solusi sejak lama. Petik 2. Naga mengangguk setuju. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan Jordan. Bahkan jika mereka jauh, bahkan jika mereka tidak berada di Korea Selatan, mereka masih bisa menghentikan siapapun. Jordan berpikir sejenak dan bertanya, Naga, apakah kita punya seseorang di Korea Selatan? Naga berkata, ya, instruksi apa yang guru miliki? Jordan berkata, kami merampok bank. Kami merampok Bank of Korea B Start itu. Saya tidak percaya dia akan memiliki mood untuk bermain-main dengan wanita setelah banknya dirampok. Petik 2. Naga menjawab, mengerti. Setengah jam kemudian. Yeouido, Sungai Han, Seoul. Ini adalah salah satu tempat paling mahal di seluruh Korea Selatan. Selebriti top Korea Selatan tinggal di sini. Tidak mengherankan jika Lee Min-jon, Presiden Bank of Korea, juga memiliki rumahnya di sini. Lee Min-jon telah kembali ke kediamannya dan bertanya kepada pengurus rumah tangga, bagaimana? Apakah wanita itu sudah ditangani? Pengurus rumah tangga setengah baya mengangguk berulang kali. Ya, Presiden. Setelah memandikannya dan menanggalkan pakaiannya, dia sekarang diikat ke tempat tidur di kamar tidurmu. Sangat bagus. Lee Min-jon tersenyum jahat. Ketika dia melihat LA di rumah sakit operasi plastik TL sebelumnya, dia merasa bahwa sosok wanita ini luar biasa. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa dia telanjang. Pengurus rumah tangga setengah baya bertanya, Presiden, dari mana Anda mendapatkan wanita ini? Dia tidak terdengar seperti orang Korea Selatan. Lee Min-jon mengangkat alisnya. Terus, pengurus rumah tangga setengah baya dengan cepat berkata, tidak, saya hanya ingin tahu. Saya telah hidup selama lebih dari 40 tahun, tetapi saya belum pernah melihat wanita yang begitu sempurna. Aku sangat iri. Lee Min-jon sangat geli dengan kata-kata pengurus rumah tangga. Wanita yang bisa menggerakkan hati pria bukanlah apa-apa. Mampu membuat seorang wanita tua berusia 40-an merasa cemburu, berarti LA memang wanita kelas atas. Haha, Jenny, kamu adalah pacar Jordan Stelle tapi maaf, kamu akan segera menjadi milikku. Dengan itu, Lee Min-jon berjalan ke kamar tidur dan meletakkan tangan kanannya di kenop pintu. Seorang wanita terkemuka dan selebritas populer hanya berjarak 1 pintu darinya. Saat dia mendorong pintu, dia akan dapat melihat pemandangan yang sering diimpikan oleh jutaan penggemar pria Jenny. Bab 532, Kemarahan. Setelah pertunjukan bakat Jenny, Idol Creation Camp, meledak di seluruh negeri, ia menjadi selebriti paling populer di industri hiburan AS. Meskipun dia tidak memiliki bakat yang luar biasa, dengan penampilannya yang sempurna dan sosok yang tak terkalahkan, dia menerima lebih banyak perhatian daripada artis wanita lainnya. Dalam seleksi Dewi tahunan, dia mengalahkan semua selebriti cantik di AS untuk meraih posisi teratas. Seberapa kuat daya pikatnya? Seberapa menggoda sosoknya? Dari jumlah surat hukum yang harus dikeluarkan perusahaan manajemennya, bisa dilihat betapa seksinya dia. Beberapa pria terlalu banyak memendam segala macam fantasi tidak senonoh tentang Jenny. Beberapa menggunakan perangkat lunak berteknologi tinggi untuk membuat video dan foto Jenny palsu dengan peringkat R dan mempostingnya di berbagai situs web pornografi. Ada juga yang menggunakan Jenny sebagai subjek untuk menerbitkan komik dan cerita erotis online. Hanya dalam sebulan, perusahaan manajemen Jenny harus membuat tidak kurang dari 30 laporan polisi.
Tidak heran seorang taipan seperti Lee Min Jon, yang memiliki semua jenis wanita, akan sangat bersemangat saat ini. Dengan senyum jahat di wajahnya saat Lee Min Jon meliriknya, dia perlahan mendorong pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. Lee Min Jon berhenti dan mengangkat panggilan itu. Apa masalahnya? Apakah masalah rumah sakit telah diselesaikan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu melaporkan masalah sekecil itu kepadaku? Lee Min Jon berpikir bahwa panggilan itu untuk penembakannya terhadap dokter di rumah sakit bedah plastik TL. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Lee Min Jon membunuh seseorang. Itu sebabnya dia sangat berani. Tanpa diduga, pesta di ujung telepon menjadi panik. Presiden, seseorang merampok bank kita. Lee Min Jon bahkan tidak mengedipkan mata. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Apa, merampok bank saya? Hahaha. Orang bodoh mana yang berani merampok bank kita? Hahaha, panggil saja polisi untuk masalah kecil seperti itu. Biarkan polisi datang dan menangkap para idiot. Tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, mereka tidak bisa mengambil semua uang kita. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Aku akan menutup telepon dulu. Lee Min Jon sangat mengenal banknya. Dia tahu bahwa bahkan jika ada perampok bank, mereka hanya bisa mendapatkan uang tunai di konter depan. Tidak ada banyak uang tunai di sana. Karena itu, dia tidak akan menunda kesempatannya untuk mencicipi selebriti papan atas hanya karena ini. Tanpa diduga, pria di ujung telepon menyela, "Tuan Presiden, semua uang di brankas kita telah dicuri." Lee Min Jon terkejut. "Apa katamu? Uang di brankas dicuri? Bagaimana mungkin? Tanpa pemindaian mata dan sidik jari saya, bagaimana mereka membuka brankas? Juga, ada uang tunai senilai 8 miliar won di brankas. Uang kertas memiliki berat 700 kilogram. Jangan bilang mereka berhasil memindahkan semua itu." Petik 2. Orang di ujung telepon berkata, "Ya, mereka mengendarai truk dan mengambil semua uang tunai dari lemari besi." Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru saat itulah Lee Min Jon menjadi gugup. Sial, mengapa kita harus menghadapi hal seperti itu pada saat seperti itu? Ke arah mana mereka pergi? Kejar mereka segera. Aku akan bergegas sekarang. Jika aku menangkap mereka, aku akan menghajar mereka sampai mati. Lee Min Jon menutup pintu dan berbalik. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga, "Bibi, jangan biarkan orang lain membuka pintu ini." Apakah Anda mendengar saya? Lee Min Jon khawatir bawahannya akan datang ke sini. Mereka mungkin tidak bisa menolak jika melihat keindahan di dalam ruangan. 1 jam kemudian, Lee Min Jon berada di dalam mobil mengikuti sekelompok kendaraan polisi ke sebuah desa di luar kota. Mereka sudah mencegat truk itu. Harus dikatakan bahwa kepolisian di Korea Selatan sangat efisien. Mereka sudah menyiapkan rintangan terlebih dahulu agar truk tidak bisa lewat. Untungnya, para perampok itu adalah bawahan Dragon. Jika itu hanya perampok biasa, mereka mungkin tidak akan bisa sejauh ini. B start ini. Lee Min Jon turun dari mobil dan berjalan ke dua penjahat yang telah diborgol. Dia naik dan mulai memukuli mereka. "Bang, bang, beraninya kau merampok bankku. Apakah kamu lelah hidup?" Petik 2. Dengan itu, Lee Min Jon mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke dua perampok. Dia berniat menyelesaikan ini sendiri. Seorang petugas polisi melihat ini dan buru-buru menghentikannya. "Presiden Lee, ini melanggar hukum. Tolong letakkan senjatamu." Lee Min Jon berkata, "Mereka merampok saya jadi saya membunuh mereka. Apa yang melawan hukum? Minggir." Petugas polisi buru-buru berkata, "Presiden Lee, ini adalah masa kritis. Jika tersiar kabar dan mempengaruhi nyonya, itu tidak akan baik, kan?" Petik 2. Saat menyebut nyonya, Lee Min Jon dengan patuh meletakkan senjatanya. Anggap mereka beruntung. Bawa mereka kembali ke stasiun dan interogasi mereka dengan benar. Mari kita lihat apakah ada orang lain di balik perampokan ini, perintah Lee Min Jon. Ya, Lee Min Jon menyesuaikan setelan jasnya dan membersihkan celananya sebelum kembali ke mobilnya. "Cepat kembali ke Yeouido. Tuan Adler akan segera datang. Aku harus meniduri selebritas kecil itu sebelum dia datang. Kalau tidak, saya tidak akan punya kesempatan." Petik 2. Sopir itu menjawab, "Ya, Presiden." 10 menit kemudian, Dolphin One mendarat di landasan di atap rumah sakit bedah plastik TL.
Jordan tidak membuang waktu. Dia turun dengan cepat untuk menemukan Tim. Cara Tim dipukuli yang menyedihkan membuat Jordan terpana. Wajah Tim bengkak dan berlumuran darah. Hidungnya telah patah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Salvatore juga kaget dan berteriak, "Cek, Tim, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Apakah itu orang Li?" Cek, binatang itu, dia sangat kejam. Jangan khawatir, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda dan mengalahkan binatang itu sampai mati. Hati Jordan juga sakit. Tim telah bersamanya begitu lama dan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Khususnya, selama pertempuran di tempat Martin di ibu kota, Jordan mungkin akan mati di sana tanpa bantuan Tim dalam mengoperasikan drone. Sialan Start, beraninya kamu memukuli orang-orangku seperti ini. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Dia menekan amarahnya dan berjalan ke Tim terlebih dahulu. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Jordan tahu ada yang tidak beres dengan Tim melalui telepon. Tapi Tim mengklaim bahwa dia baik-baik saja. Tim tersenyum. Saya tidak ingin Tuan Jordan mengkhawatirkan saya. Jordan berkata, Tim, kamu selalu pintar tapi pemalu. Terlebih lagi, Ele bukanlah seseorang yang sangat dekat denganku. Mengapa Anda membayar harga yang sangat mahal untuknya? Petik 2. Tim menjelaskan. Ele mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkannya untuk pertama kalinya untukmu. Aku tidak bisa membiarkan Start lain merebutnya. Tidak peduli apa, Ele adalah selebriti wanita paling populer di negara kita sekarang. Salvatore menepuk bahu Tim. Tim, bagus sekali. Tidak ada yang bisa merebut seorang wanita dari Tuan Jordan kita. Salvatore menatap Jordan. Jordan, saya pikir Anda harus memiliki Ele juga. Kalau tidak, Tim akan dipukuli tanpa alasan. Bab 529, Ele tertangkap. Bocah berambut kuning dan gengnya berlutut di tanah.